Halo masyarakat, dan ini adalah tampilan dashboard dari set-top box DVB T2 yang akan kita bahas pada video kali ini, ya dari merek Lubi. Untuk tampilan dashboard bagian depannya seperti ini. Di pojok kiri atas ada tulisan Lubi DVB T201. Di pojok kanan atas masih sama seperti generasi seterusnya yang Lubi 02, tulisannya Digitan. Entah kenapa itu, entah salah cetak atau apa, saya juga kurang paham. Terus di sini ada tulisan DVB T2 C series 2 port USB premium edition, dan ada contoh gambar unitnya. Terus di bawahnya ada set-top box penerima siaran TV digital. Ya, set-top box ini untuk menerima siaran TV digital yang menggunakan antena UHF atau antena biasa ya, bukan antena parabola. Terus di bagian bawah sini ada keterangan fiturnya: HDMI, Full HD, WiFi, EWS 1.264, PVR, timeshift, 32 MB memori. Mantap. Di bagian sebelah sini ada keterangannya seperti ini. Di sebelah sini ada keterangan lagi seperti ini dan spesifikasinya. Di sebelah sini ada keterangan seperti ini dan ada cap SNI-nya. Terus di sebelah sini ada keterangan seperti ini. Untuk tampilan belakangnya seperti ini. Di sini ada gambar tutorial pemasangan set-top box-nya dan di sini ada logo BMKG. Oke, langsung saja kita unboxing untuk mengecek kelengkapannya. Yang pertama di sini kita mendapatkan kabel RCA, satu unit remote, sepasang baterai AAA untuk remote-nya. Jadi kita tidak usah membeli baterai lagi karena sudah mendapatkannya. Dan ini adalah unitnya, kita taruh dulu, kita bahas lagi nanti. Di sini juga ada kartu garansi dari Lubi ya teman-teman. Di sini keterangannya berlaku selama 1 tahun, tentunya dengan ketentuan yang berlaku. Terus di sini kita juga mendapatkan kitab-kitabnya atau buku petunjuk penggunaan buat kalian yang bingung cara menggunakannya, atau bisa ikuti video ini sampai selesai agar lebih gampang paham. Oke. Untuk tampilan remote-nya seperti ini ya teman-teman. Umum pada set-top box yang lainnya, ini hampir kebanyakan set-top box modelnya seperti ini. Di sini ada mereknya Digitan series. Terus untuk tombol-tombolnya juga enak, empuk untuk dioperasikan. Untuk tampilan unitnya seperti ini, berwarna hitam hampir di keseluruhan bagian. Terus untuk bahan materialnya di sini logam besi. Di bagian atas ada lubang sirkulasi udara, sebelah kiri kanan, terus di bagian bawah juga ada lubang sirkulasi udara. Terus di sini juga ada dudukan agar tidak terlalu nempel lubang sirkulasi udara di bagian bawahnya ke alas yang ingin kita taruh set-top box-nya. Untuk tampilan depannya seperti ini ya teman-teman ya. Di sini ada tulisan Lubi dari mereknya Digitan series DVB T2 C. Terus di sini juga ada serinya DVB T201. Terus ada port USB, panel layar LCD, terus ada tombol plus dan minus untuk membesarkan dan mengecilkan volume. Terus di sini ada CH kiri dan kanan untuk pergantian channel atas bawah biasanya. Terus ada tombol OK. Di sini juga ada tombol power. Jadi untuk tombolnya lengkap ya. Misalnya suatu saat remote mendadak kehabisan baterai, kita bisa operasikan lewat tombol-tombol yang ada di set-top box-nya. Untuk bagian belakangnya tampilannya seperti ini. Di sini ada antena in buat nyolokin antena ya. Jadi antena itu nyoloknya di set-top box ya teman-temannya, di sebelah sini, bukan di televisinya. Terus ada antena out atau lob out, port USB satu lagi, port HDMI, port RCA, dan kabel power sepanjang 1 meter. Oke, jadi sebelum video ini dibuat, saya sudah menggunakan set-top box Lubi 01 ini selama 3 hari berturut-turut, dan untuk pemakaian perharinya 8-10 jam. Terus setelah pengetesan selama 3 hari, untuk panasnya ini tidak terlalu panas ya teman-teman ya, hangat umum seperti set-top box yang lainnya. Oke, jadi untuk instalasi ke televisinya sebenarnya gampang ya teman-teman ya. Dan berikut contoh-contohnya di televisi jenis apapun, mau LCD, LED, tabung atau plasma. Jadi untuk kabel antena kita colokkan di sebelah sini, bukan di televisinya ya teman-teman ya. Kabel antenanya kita colokkan di set-top box-nya. Terus untuk ke televisi kalian bisa menggunakan kabel RCA jika kalian menggunakan TV tabung, karena TV tabung biasanya belum support kabel HDMI. Jadi gunakan kabel RCA ini ya. Untuk colokannya gampang, kalian tinggal sesuaikan warna yang ada di set-top box-nya. Kuning colok di kuning, merah colok di merah, dan kemudian putih colok di putih. Dan untuk kabel satunya lagi
Kita tinggal sesuaikan saja yang ada di televisinya, tinggal ikutin warna colokan yang ada di televisinya. Terus buat TV kalian yang sudah support kabel HDMI, saya sarankan menggunakan kabel HDMI agar hasilnya lebih maksimal. Colokan di sebelah sini untuk ke set top box-nya, dan di televisinya colokan di port HDMI yang ada di televisi. Oke, dan seperti ini tampilan awal saat kita menghidupkan set top box Luby 01, hampir mirip dengan set top box Luby 02. Oke, jadi saat pertama kali kalian menghidupkan set top box Luby itu tidak muncul logo mereknya ataupun settingan seperti ini. Teman-teman harus setting dulu di bagian televisinya menggunakan remote TV, yaitu klik input atau AV kalau di TV tabung. Kalau kalian menggunakan kabel HDMI, pilih HDMI, kalau kabel RCA input pilih AV. Biasanya untuk TV tabung hanya ada dua pilihan, AV1 dan AV2. Oke, jika kalian sudah setting input pada televisi, selanjutnya kita setting untuk set top box-nya. Untuk langkah-langkahnya tinggal ikutin video ini ya teman-teman ya. Untuk bahasa OS di Indonesia, negara Indonesia, hanya FTA kita bisa pilih, geser ya, bisa semua FTA atau semua, kita pilih semua saja. Untuk mode pencarian DVB T2. Nah, untuk daya antena, kalau kalian menggunakan antena dengan booster atas dan bawah, daya antena pilih mati. Terus kalau kalian menggunakan antena tanpa menggunakan booster juga pilih mati. Jika kalian menggunakan antena UHF dan hanya menggunakan booster atas, kita di sini bisa pilih nyala atau hidupkan ya untuk daya antenanya jika menggunakan booster atas tanpa booster bawah. Untuk booster bawah itu namanya power supply. Terus untuk pencarian saluran kita lewatin dulu. Untuk kode pos, di sini masukkan kode pos di mana tempat kalian tinggal masing-masing ya. Untuk lokasi saya 11270 itu wilayah Jakarta Barat. Setelah kita isi kode pos, kemudian kita pilih ke bagian saluran dengan cara klik OK. Untuk pencarian saluran TV digital di sini kita percepat, dan untuk antena yang saya gunakan menggunakan antena Intrazeus. Untuk wilayah Jakarta itu kalau lagi cuaca normal biasanya mendapatkan 48 siaran TV digital. Kita lihat saja nanti sampai akhir kita mendapatkan berapa siaran TV digital menggunakan Luby 01 ini. Oke, jadi di sini kita mendapatkan 47 siaran TV digital, itu termasuknya sudah lengkap untuk wilayah Jakarta. Kita coba lihat di bagian RTV. Ini karena sinyal yang rada susah di lokasi saya. Untuk RTV lancar. Untuk informasinya kalian bisa klik info pada bagian remote sebanyak 2 kali. Di sini kekuatan RTV 79%, kualitas 60 sampai 68. Bolak-balik ya, ini masih lancar. Untuk RCTI di sini juga lancar. Kita lihat informasinya, kekuatan 92%, kualitas 99%, bolak-balik sama 98. Untuk ANTV di sini juga lancar, kekuatan 83%, kualitas 79%. Untuk Trans TV di sini juga lancar. Kita lihat informasinya, kekuatan 80%, kualitas 43%, tapi masih lancar ya. Terus sekarang kita tes untuk peralihan channel ke channel menggunakan remote navigasi atas dan bawah. Untuk pergantian channelnya di sini kalau saya bandingkan pengalaman saya menggunakan Luby 02, ini Luby 01 ya. Itu sepertinya ini kurang lancar. Kalau Luby 02 itu hampir 1,2 detik. Kalau ini bisa jadi perkiraan saya 1,8 detik. Perbandingannya sih nggak banyak ya kalau dihitung detik itu, karena nggak nyampe 1 detik. Teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk pergantian channel ke channel di sini tidak diedit ya, langsung apa adanya. Terus klik menu pada remote untuk menuju tampilan menunya seperti ini. Di sini ada TikTok, cuaca, IPTV, YouTube. Ini kita harus terhubung dulu ke internet menggunakan dongle WiFi. Kita juga nanti coba setelah kita cek menu-menu lainnya. Di bagian sistem kita klik OK. Di sini ada bahasa, gambar, waktu, bimbingan orang tua, pengaturan kunci, dan setelan pabrik. Untuk setelan pabrik kalian klik OK, masukkan 0 sebanyak 6 kali sampai kolomnya ini penuh, nanti akan reset pabrik. Terus ke bagian WiFi, di sini untuk setting dongle WiFi kalian harus punya dongle WiFi-nya ya. Terus kita pindah ke bagian program. Nah, di sini ada edit saluran, panduan program, urut
Ini untuk urut mau disesuaikan apa, di sini ada pilihannya, ada ONIT sesuai TP, sesuai ID layanan. Kita balikan saja ke ONIT ataupun LCN juga bisa. Terus untuk LCN di sini kita bisa pilih mati ataupun nyala. Di sini saya pilih mati agar siarannya nomornya tidak acak-acakan ya teman-teman. Terus untuk urut sini pilih ONIT saja. Untuk cakupan volume biarkan global. Terus kita pilih ke menu bagian pencarian. Nah ini misalnya gini nih teman-teman, saat kalian pertama kali membeli set top box di VVT2 Lobby 01 terus tidak muncul menu seperti awal tadi saat kita contohkan, kalian bisa setting ulang di menu bagian pencarian. Tinggal ikutin langkah-langkahnya seperti tadi ya teman-teman ya. Yang beda hanya pada kode pos. Untuk kode pos masukkan di mana tempat kalian tinggal masing-masing. Terus kita lihat di bagian app. Di sini ada cuaca, YouTube dan lain-lain. Itu sama saja seperti YouTube yang ada di luar sebelum kita membuka menu app. Di sini hanya berbentuk list dan di luar berbentuk semacam aplikasi. Kita juga harus terhubung dulu ke internet. Terus kita pindah ke bagian USB. Ada pusat media. Nih kalau kita klik, kalau kalian mempunyai file yang tersimpan di memori atau flash disk, bisa memutarnya lewat sini. Kalau kita klik, nah ini kita tinggal pilih saja file video, musik ataupun gambar. Terus kita lihat di bagian meningkatkan. Di sini ada dua pilihan meningkatkan, upgrade dengan USB ataupun upgrade dengan net. Terus kita ke bagian informasi. Untuk waktu membuat tahun 2022 bulan 6 tanggal 6 ya, termasuknya baru beberapa bulan kemarin, masih software terbaru dari Lobby 01. Tampilannya semakin kece. Oke, jadi untuk menikmati fitur TikTok, cuaca, IPTV dan YouTube, kita harus terhubung ke internet menggunakan dongle WiFi seperti ini ya teman-teman. Jika kalian sudah menghubungkan ke internet, kita sekarang tes satu persatu untuk aplikasinya. Kita bisa langsung buka yang ada di sini ataupun di dalam menu app sebelah sini. Klik OK di app. Sekarang kita tes di bagian cuaca. Untuk di bagian cuacanya berfungsi dengan normal, membaca lokasi saya yaitu daerah Jakarta. Terus untuk memperbarui, klik tombol merah pada remote, hijau menambahkan, kuning menghapus, biru untuk setting. Sekarang kita coba di bagian YouTube-nya. Untuk aplikasi YouTube-nya di sini juga terbuka ya teman-teman, berfungsi dengan normal. Sebelum kalian memilih salah satu video yang ada di sini, kita harus setting dulu. Untuk penyesuaiannya, klik tombol merah pada remote. Di sini ada setting wilayah. Untuk wilayah pilih saja Indonesia. Untuk resolusi kita klik OK. Ada beberapa pilihan, sesuaikan dengan kecepatan internet di rumah kita. Misalnya di tempat kita internetnya lambat, pilih saja 360p atau 480p. Jika internetnya lancar, kalian bisa pilih 720p atau 1080p. Di sini saya pilih 360p aja karena sinyal internetnya kurang begitu lancar di tempat saya. Klik OK. Setelah itu kita klik exit. Sebenarnya kita bisa langsung geser ke kanan untuk memilih videonya, atau kita bisa geser ke kiri lagi, terus kita ke bagian pencarian, kita klik OK. Setelah muncul papan keyboard, di sini kalian bisa mengetikkan judul video ataupun channel YouTube yang ingin kalian cari. Contohnya di sini saya ingin mencari TC Mancing ya. Sebelum itu, untuk pergantian papan keyboard kita bisa klik pada tombol remote sebelah sini ya. Nah, huruf kecil dan huruf besar. Untuk mengganti ke bagian nomor, klik tombol hijau pada remote. Papan keyboardnya akan berubah numerik seperti ini. Sekarang kita coba cari channel YouTube saya satu lagi, yaitu TC Mancing. Videonya seputar mancing. Kalian bisa kunjungi juga TC Mancing ya. Kalau kalian suka bisa juga bantu subscribe. Jika sudah, kita arahkan ke bagian tombol OK. Menu OK, terus kemudian pada remote klik OK juga. Jika videonya sudah muncul, kita geser ke kanan di arah remote-nya ya. Terus kita pilih salah satu videonya yang ingin kita tonton, contohnya ini. Kita klik OK. Untuk aplikasi YouTube-nya di sini berjalan dengan normal ya teman-teman, berfungsi sesuai fungsinya, yaitu untuk memutar video YouTube. Sekarang kita coba bagian YouTube Kit-nya. Jika YouTube Kit-nya sudah terbuka, kita tinggal pilih salah satu videonya, kita klik OK. Untuk YouTube Kit-nya di sini error ya untuk video pertama. Coba sekarang kita pindah ke bagian belajar.
terus kita geser ke kanan, pilih salah satu videonya. Ada juga yang berjalan dengan normal ya videonya teman-teman, nggak semuanya error. Untuk pembaca RSS kita coba buka. Di sini untuk RSS sepertinya hanya artikel-artikel seperti kita membaca koran ataupun membaca berita-berita yang ada di koran. Sekarang kita coba bagian IPTV-nya. Untuk file IPTV-nya itu masih kosong, jadi kalian harus mempunyai file IPTV sendiri ya. Sekarang kita coba di aplikasi TikTok-nya. Untuk aplikasi TikTok-nya sudah terbuka, kita pilih salah satu video yang ingin kita tonton, kita klik OK. Untuk TikTok-nya di sini lancar berputar dengan normal dan rasionya pun benar, yaitu potret seperti ini atau berdiri. Di sini kita coba aplikasi videonya. Untuk aplikasi videonya juga masih terbuka ya teman-teman ya. Kita lihat di bagian film. Coba kita pilih salah satu, apakah masih bisa berputar atau berfungsi videonya. Setelah itu kita klik OK lagi. Untuk aplikasi videonya masih bisa berfungsi ya teman-teman. Sekarang kita coba klik bagian WTV-nya, apakah masih bisa berfungsi. Untuk WTV-nya di sini juga bisa terbuka. Kita coba pilih salah satu. Di sini untuk pengetasan pertama error. Kita coba lihat di bagian yang lain, apakah masih ada yang bisa berputar. Kita lihat komedi, terus geser ke kanan, kita pilih salah satu videonya, terus kemudian kita klik OK lagi. Untuk WTV-nya di sini juga masih bisa berfungsi. Terus kita coba lihat di bagian Supercast. Nah, di sini buat kalian yang ingin mendownload aplikasi yang cocok dengan set-top box Luby 01 ini, tinggal scan barcode yang ada di sini. Nanti untuk tutorialnya di video berikutnya, jadi cara setting dongle Wi-Fi di set-top box Luby 01. Jadi kesimpulannya, apakah set-top box Luby 01 ini lebih baik dari set-top box Luby 02? Saya rasa tidak begitu, malah 50-50. Jika kalian menginginkan banyak fitur, pilih Luby 01. Jika kalian menginginkan sinyal peka, terus kelancaran pergantian channel, pilih Luby 02. Jadi ya memang rada berat untuk pilihan itu, tapi tentukan sendiri ya teman-teman ya. Saya sudah memberikan kesimpulannya. Like jika suka dengan video ini, dan dislike aja buat yang nggak suka. Atau ada pertanyaan mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Yang mau subscribe dipersilakan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.